Kemudian kalau sudah ditanya nama panggilan, ya sekarang kita bisa menanyakan origin. What is origin? Apa itu origin? Origin itu asal. Jadi asalnya dari mana? Kita bisa menanyakan where are you from? Where are you from? Nah, where are you from? Artinya adalah kamu berasal dari mana? Dari mana kamu berasal gitu ya. Where are you from? Where are you from? Oke, jawabannya ini ya. I am from. Saya berasal dari. I am from Indonesia. Oke, karena kita sesama orang Indonesia, ya kita ya pakai kota boleh ya. Where are you from? I am from Surabaya. I am from Bandung misalnya. Oke, that's it. Atau menanyakan yang kedua bisa pakai come ya. Where do you come from? Kamu datang dari mana? Nah, jadi maksudnya asal kamu tuh dari mana sih? Where do you come from? Kalau pertanyaannya come ya jawabannya ya come ya. I come from Denpasar. I come from Makassar atau dari mana? Oke. Jadi kita lihat dulu nih dari pertanyaannya. Where are you from? I am from bla bla bla. Atau where do you come from? I come from bla bla bla. Intinya dua-duanya menanyakan asal. Oke. That's it. Oh ini yang tadi ya. Sebelum oh no I think. Oke ya, origin asal bisa ditanyakan ya. Kemudian tempat tinggal. Nah, stay ya. Stay ini maksudnya tempat tinggalnya. Nah, buat teman-teman bisa ya kalau kita kenalan sama orang menanyakan tempat tinggal, tapi jangan detail ya. Jadi kamu tinggal di mana? Di Jakarta. Ya sudah, jangan terlalu detail Jakarta mana, karena pertama kali kenal, the first time you meet someone. Pertama kali kenal ya jangan terlalu dalam gitu ya. Karena takutnya orang itu bisa ilfeel, sensitif ya, sensitif. Oke, kita bisa menanyakan stay atau tempat tinggal dengan yang pertama bertanya, where do you live in? Ya, where do you live in? Oke. Di mana kamu bertempat tinggal? Atau kamu bertempat tinggal di mana? Kamu tinggal di mana gitu ya. Where do you live in? Kamu tinggal di mana? Oke, kalau pertanyaannya where do you live in? Jawabannya ya I live in bla bla bla. Kalau yang kedua, where do you stay at? Kamu tinggal di mana? Jawabannya juga ini ya, I stay at. Jadi menyesuaikan pertanyaannya. Dan teman-teman nih, dua-duanya nih sama-sama menanyakan tempat tinggal. Apakah sama? No, ini dua-duanya beda ya. Where do you live in? Itu di mana kamu bertempat tinggal atau kamu tinggal di mana ya. Yang kedua pun juga sama, kamu tinggal di mana. Tapi kalau live in itu menanyakan nama daerahnya. Ya kayak di Jakarta atau di Bandung atau di mana gitu. Kalaupun nama desa ya nama desa apa? Desa apa gitu. Sedangkan kalau where do you stay at itu menanyakan nama tempat tinggalnya. Ya kayak dia tinggal di rumah, di hotel, di kos-kosan atau di mana. Ya gitu ya. Nama tempat tinggalnya. Misalnya nih, where do you live in? I live in Surabaya. Where do you stay at? I stay at my house. Nah, jadi aku tinggal di rumahku. Jadi beda ya. Kalau stay itu ke nama tempat yang ditinggali. Kayak misalnya tinggal di hotel ya berarti I stay at hotel. Tapi kalau live in itu nama daerahnya. Oke. Ini ya catatannya, kita tidak menanyakan tentang alamat lengkap karena hal itu merupakan privasi bagi sebagian orang. Jadi lebih baik menanyakan daerah tinggal ya tadi ya yang live in tadi atau tempat di mana orang lain tinggal. Nah, jadi ya tinggal di mana, di rumah, di hotel, di kos-kosan atau di mana. Ketika sudah dijawab itu ya sudah ya.
Jangan ditanyakan lebih dalam. Karena ini pertama kali kenal seseorang. Kecuali kalau udah kenal ya, nah itu terserah teman-teman mau nanya lebih dalam ya, it's okay, no problem. Oke? Ada beberapa hal yang harus dihindari ya pada saat perkenalan atau introduction. Yang pertama ya jangan menanyakan atau membicarakan perihal umur. Kita itu sering banget ya menanyakan kayak how old are you? Nah, how old are you? Itu sering banget ya kita. Itu sebenarnya jangan ya, karena itu sesuatu yang sensitif. Usia, umur itu sensitif gitu ya. Kalau dia masih di bawah umur, dia merasa kalau dia itu masih anak-anak. Tapi kalau dia sudah berusia, dia merasa kalau dia itu sudah tua gitu. Jadi ya sensitif ya. Jadi daripada serba salah ya jangan menanyakan umur. Oke? Terus yang kedua, jangan menanyakan atau membicarakan perihal agama. Kayak misalnya kenal seseorang, are you Muslim, are you Christian, are you Buddhist? Nah, itu kan ya kurang tepat ya, kurang pas saja gitu. Menanyakan perihal keuangan ya kan nggak mungkin tiba-tiba kamu punya uang berapa, no ya. How much money do you have? Kan enggak ya. Oke, kemudian ketertarikan seksual ya jangan. No. Oke. Kan nggak mungkin tiba-tiba are you gay gitu. Enggak ya. Itu mah bukan kenalan ya. Jadinya ya nyari masalah ya. You get the problem in the first. Oke. Jadi 4 itu ya. Kalau bisa sih dihindari ketika pertama kali kenal seseorang. Umur, agama ya, keuangan, dan ketertarikan seksual. Terus ngomongin apa dong? Nah, banyak ya. Oke, teman-teman ya bisa bicara tentang interest mungkin. Interest itu ketertarikan ya. Ya, ketertarikan kayak hobi lah ya, hobi gitu. Hobinya apa? Menanyakan hobi bisa dengan what do you like to do? Nah, itu ya, dengan bertanya what do you like to do? Apa yang suka kamu lakukan? Apa yang suka kamu lakukan? What do you like to do? Apa yang suka kamu lakukan? Menanyakan hobi ya, maksudnya aktivitas apa yang suka kamu lakukan. Atau yang kedua, teman-teman bisa menanyakan ini ya, dengan cara what do you do in your leisure time? What do you do in your leisure time? Apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Leisure time itu waktu luang ya. Jadi apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Nah, jadi kita bisa pakai yang atas nih, what do you like to do? Atau what do you do in your leisure time? Untuk menanyakan hobi seseorang. Dan kalau menjawab, kita bisa pakai I love ya, I love bla bla bla. Kalau suka belajar ya I love studying gitu. Kalau suka apalagi ya, kalau suka berenang lah misalnya I love swimming berarti. Suka apalagi ya, misalnya suka memasak gitu ya. I love cooking. Nah, jadi kita bisa menjawab dengan bilang I love terus baru aktivitasnya. Aku suka belajar, I love studying. Aku suka berenang, I love swimming. Aku suka memasak ya I love cooking. Aku suka belanja, I love shopping. Nah, itu ya dan seterusnya dan lain-lain ya. Atau pakai yang kedua nih ya. Dengan bilang I spend my leisure time by bla bla bla. Aku menghabiskan, spend itu menghabiskan ya. My leisure time itu waktu luangku. Aku menghabiskan waktu luangku by itu dengan ya, dengan. Nah, dengan apa? Maksudnya aktivitasnya apa? Misalnya dengan nonton, ya, nonton TV lah misalnya ya, watching TV. Berarti I spend my leisure time by watching TV. Atau mungkin aku suka menghabiskan waktu luangku dengan baca buku ya. Misalnya reading ya, baca buku. Reading book. Sorry, reading book. Nah, berarti ya I spend my leisure time by reading book. Oke?
Gitu ya. Jadi boleh kita pakai yang I love bla 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 boleh, atau I spend my leisure time by bla 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 juga nggak apa-apa. It's okay. Oke ya. Nah, leisure time itu kan waktu luang ya. Itu memiliki beberapa sinonim, yaitu spare time atau free time. Jadi kalau diganti ya nggak apa-apa. Misalnya I spend my free time itu juga nggak apa-apa. Jadi boleh ya pakai leisure time oke, spare time oke, atau free time juga oke. That's it. Oke, that's it ya, everyone. Kemudian selain hobi kita bisa menanyakan occupation. Occupation itu profesi ya, atau pekerjaan seseorang. Occupation itu profesi atau pekerjaan seseorang. Bisa menanyakan dengan cara what are you? What are you? Maksudnya bukan apa kamu, bukan ya. Maksudnya apa profesimu gitu. What are you? Apa profesimu? Atau yang kedua bisa menanyakan what do you do for living? What do you do for living? Apa pekerjaanmu? Bukan apa yang kamu lakukan untuk hidup, bukan ya, tapi apa pekerjaanmu gitu. What do you do for living? What do you do for living? Apa pekerjaanmu? Intinya dua-duanya ini menanyakan pekerjaan. Boleh pakai yang mana aja. Nah, untuk menjawabnya teman-teman bisa pakai I am, saya gitu ya. I am. Oke. Nah, misalnya kalau siswa ya student, kalau guru ya teacher, kalau seniman artis, dan lain-lain ya, profesi yang lain-lain. Kita bisa menambahkan e atau en. E atau en di sini artinya adalah seorang. Bedanya apa? Kalau kita pakai nah kita perhatikan dulu nih nama profesinya. Kalau profesinya berawalan huruf konsonan ya, huruf konsonan selain A, I, U, E, O ya, kita pakai e. Tapi jika berawalan huruf vokal ya, A, I, U, E, O, kita baru pakai en. Nah, kayak ini student, siswa ya, berawalan S ya, berarti a student. Teacher, guru, berawalan T, berarti seorang guru ya a teacher. Artis, seniman, berawalan A, berarti bukan a artis, tapi an artist. An artist. Nah, gitu ya. Ada lagi misalnya angkatan darat ya, army. Nah, army. Nah, karena berawalan A ya, berarti ya an army. Nah, gitu ya. Jadi kita tahu nih kapan pakai kapan pakai an. That's it. Atau kita bisa menyebutkan tempat di mana kita kerja ya. I work at. Saya kerja di, ya ini contohnya factory. Factory itu ini ya, pabrik ya, factory. Aku kerja di pabrik, I work at factory. Atau aku kerja di rumah sakit ya, I work at hospital. Nah, atau aku kerja di mana misalnya di perusahaan gitu ya, company. Aku kerja di kantor, I work at office. Nah, dan lain-lain. Oke. Nah, dari sini nih, dengan menanyakan profesi, kita bisa mengetahui atau setidaknya menebak umur seseorang. Oke. As the last everyone, dan yang terakhir nih ya, kita bisa menanyakan dream atau cita-cita. Setelah ini kita diskusi ya, oke, dream. Jadi menanyakan cita-cita bisa dengan what is your big dream? Apa cita-cita terbesarmu atau impian terbesarmu? Apa impian terbesarmu? Cita-cita terbesarmu? Jawabannya ini ya. My big dream is, nah, cita-cita terbesarku adalah misalnya pengen keliling dunia gitu ya, atau my big dream is go, atau bicara bahasa Inggris dengan benar gitu ya. My big dream is speak English well. Nah, bisa bicara bahasa Inggris dengan baik dan benar misalnya. Speak English well. Jadi cita-cita nggak melulu tentang profesi ya, tapi bisa keahlian, kemampuan. That's it. Oke, yang kedua bisa menanyakan what do you want to be in the future? What do you want to be in the future? Kamu ingin menjadi apa
apa di masa depan? Oke, kamu ingin menjadi apa di masa depan? Future itu masa depan. Nah, kalau ini bisa ke profesi ya. I want to be, misalnya saya pengen jadi seorang dokter gitu ya. I want to be a doctor. I want to be a doctor. Atau saya ingin menjadi seorang aktor. I want to be, karena aktor berawalan A ya, berarti ya an ya, berarti an actor. Nah, dan lain-lain. Oke. Dan ini